Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam materi IPS hari ini. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN dengan submaterinya pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN dengan tepat. 2. Mengidentifikasi pengaruh kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat di negara ASEAN dengan benar. 3. Menjelaskan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dengan bertanggung jawab. Intermezzo. Perhatikan gambar. Apa yang kamu ketahui mengenai gambar tersebut? Ya, manusia perahu dari Myanmar. Mereka adalah etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Myanmar. Sekalipun berabad-abad dan beberapa keturunan, mereka masih dianggap sebagai penduduk yang tidak sah dan tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka etnis minoritas Islam di negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Baiklah, kita mulai. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN berpengaruh terhadap hubungan kerjasama dalam kehidupan masyarakat ASEAN. Pengaruh tersebut terjadi pada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di masing-masing masyarakat negara anggota ASEAN. Pengaruh dari kerjasama tersebut diharapkan berupa pengaruh positif, sehingga pengaruh tersebut menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Selain pengaruh positif, tentunya juga ada pengaruh yang bersifat negatif. Dalam kehidupan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan internet yang semakin meluas, membawa dampak terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam transaksi perdagangan antar negara di ASEAN. Hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya interaksi antar negara ASEAN dalam kehidupan ekonomi. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN adalah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Berikut ini pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan, mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Seperti kita ketahui, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah dengan dibentuknya MEA. Dampak negatif adanya MEA adalah meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri, terancamnya posisi industri lokal karena tidak sedikit produksi luar negeri yang memiliki kualitas lebih baik dibanding dengan produk lokal. Eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di dalam negeri. Dalam kehidupan sosial budaya, kehidupan sosial sangatlah dinamis.
Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masyarakat sosial ASEAN bersifat terbuka dan dinamis. Masyarakat sosial budaya ASEAN mencakup kerjasama yang luas dan multisektor. Adapun tujuan kerjasama masyarakat sosial ASEAN adalah bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan yang tinggi, sehingga masyarakat ASEAN dapat mengenal budaya negara anggota dan saling menghormati identitas nasional negara masing-masing. Pesatnya laju globalisasi menimbulkan masalah sosial di ASEAN, antara lain meningkatnya jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran itu memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara asal dan negara tujuan. Ada beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Contohnya, kerja paksa tenaga asing dengan biaya yang murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Dalam kehidupan pendidikan, kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang pendidikan selama ini terus dijalankan dalam bentuk bilateral dan multilateral. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional negara-negara anggota ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah ASEAN Council of Teachers atau ATC. Keberagaman dalam kehidupan pendidikan yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN menjadi kendala dan tantangan tersendiri untuk membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Keberagaman tersebut diantaranya banyaknya perbedaan mendasar dalam sistem pendidikan yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam kehidupan politik, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk saling menjaga negaranya agar tetap damai. Kata bebas dalam perjanjian ini bermakna bahwa setiap negara ASEAN punya hak melakukan sesuatu secara bebas selama tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang sudah mencapai kesepakatan di ASEAN. Kata netral dalam perjanjian ini bermakna bahwa negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara anggota ASEAN sendiri. Contoh bentuk kerjasama di bidang politik antara lain sebagai berikut: JOGFAN, SEATO, AFTA, ASA. Selain itu, kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik telah mewujudkan ASEAN Regional Forum atau ARV yang membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di Asia Tenggara. Beberapa permasalahan politik sebagai dampak interaksi antar negara anggota ASEAN antara lain sengketa perbatasan wilayah antara negara anggota ASEAN. Contohnya, sengketa Indonesia dengan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi, menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Kasus Kepulauan Natuna yang diklaim oleh Tiongkok yang mengakuinya sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Kesimpulan, negara-negara ASEAN selama ini telah menjalin kerjasama secara aktif di berbagai bidang. Kerjasama itu meluas dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keamanan dan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama tersebut. Namun, upaya tersebut tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya permasalahan antar sesama negara ASEAN. Tugas 1. Carilah bentuk-bentuk lain dari dampak positif kerjasama antar negara ASEAN. 2. Diskusikan melalui WA grup kelasmu apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. 3. Buatlah rangkuman materi dari pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga membawa manfaat buat kalian semua.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap sehat dan semangat untuk belajar.